Baik, selanjutnya saya akan sampaikan presentasi sesuai dengan pertanyaan yang ada di grup ya, yang menanyakan tentang kriteria kesehatan perusahaan, terutama dengan yang ada di market information dari Investing.com. Baik, saya kira sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, saya ingin kembali dulu ke pelajaran dasar analisa fundamental. Maka kalau kita bicara soal analisa fundamental, kita tentunya harus membahas poin-poin atau agenda-agenda yang ada di sini ya. Ini adalah analisa fundamental saham ya, yang ditanyakan tadi adalah kesehatan perusahaan berkaitan dengan info yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan oleh Investing.com. Kalau bicara kita mengenai analisa fundamental, maka banyak yang harus kita bicarakan. Akan tetapi tentunya malam ini kita akan hanya membicarakan mengenai kesehatan perusahaan. Kembali, apa yang akan kita bicarakan mengenai di analisa fundamental, biasanya fundamental analysis itu mencakup di dalamnya adalah analisa mengenai keadaan perusahaan dan termasuk di dalam ini adalah manajemennya. Ya, lalu kita juga menganalisa keadaan industri, masing-masing industri ya, dari sekitar kita. Kemudian bicara juga mengenai outlook dari ekonomi Indonesia secara makro. Ya. Lalu future profit ya, atau kira-kira keuntungan profit pada masa-masa yang datang dari saham-saham yang kita analisa. Ya. Akan tetapi kita tentunya tidak akan menganalisa seluruh yang ada di sini, karena pertanyaannya tadi hanya menyangkut kesehatan perusahaan, maka yang akan kita bahas adalah mengenai company analysis. Bicara soal company analysis, tentunya kita harus meneliti tools-tools apa saja yang dipakai untuk menganalisa suatu perusahaan apakah sehat atau tidak. Ya. Pertama, yang kita lihat, kita mengenal analisa yang dikatakan dengan RLS. Apa RLS? RLS adalah pertama R-nya itu singkatan dari rentabilitas, yaitu laba rugi suatu perusahaan. Ya. Kedua, likuiditas, ya. Ini bukan asus kas tapi arus kas, ya. Yang menandakan bahwa apakah di dalam jangka pendek perusahaan itu sanggup memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kalau perusahaan itu tidak liquid, maka perusahaan itu tidak akan sanggup memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban untuk memperluas usahanya maupun kewajiban-kewajiban kepada pihak luar. Yang ketiga adalah solvabilitas. Solvabilitas ini kita menilainya dari keadaan neraca perusahaan tersebut. Apakah neraca perusahaan itu misalnya keadaannya asetnya lebih besar daripada hutangnya atau sebaliknya. Lalu kita hitung equity-nya berapa ya. Lalu kita juga menghitung rasio-rasio keuangan untuk menilai apakah perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau kita dalam kedokteran, kita biasanya periksa darah ya. Periksa darah itu banyak ya, istilahnya kita yang diperiksa apakah kolesterol, apakah asam urat, apakah gula darah, apakah HB dan lain-lain. Saya kira mungkin dokter Yamin di sini bisa lebih menjelaskannya. Nah, ada di perusahaan pun di laporan keuangannya kita seperti halnya memeriksa laboratorium kesehatan perusahaan tersebut melalui rasio-rasionya. Mengapa kita
eh, perlu melihat rasio-rasionya. Karena hanya dengan melihat rasio-rasionya, kita dipermudah untuk mengambil kesimpulan apakah perusahaan itu sehat atau tidak, daripada melihat satu persatu laporan keuangan tersebut, apakah laba ruginya, apakah likuiditasnya, atau arus kasnya, apakah neracanya. Ya, kita cukup melihat rasio-rasionya saja. Dengan melihat rasio-rasio tersebut, maka kita dengan mudah mengambil kesimpulan apakah perusahaan itu liquid, apakah perusahaan itu punya hutang banyak, ya, apakah perusahaan itu kemahalan, apakah perusahaan itu kemurahan, dan lain-lain. Ya. Baik, kita sekarang sebagai contoh kita lihat salah satu perusahaannya untuk menilai apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Saya ingin menyampaikan di sini adalah kembali bahwa kalau bicara kita mengenai analisa kesehatan perusahaan, maka kita bicara mengenai analisa fundamental, tidak berbicara mengenai analisa teknikal. Jadi perkenankan saya sedikit sharing ya. Supaya saya mudah, saya ngambil aja dari Investingcom, karena ini yang ditanyakan juga adalah Investingcom-nya. Ini kelihatannya Pak Angelo ya, sudah berubah ya? Kelihatannya. Oke, ya, ini Investingcom. Oke, kita coba kita analisa misalnya Astra Internasional ya. Oke, di sini ada Astra Internasional. Investingcom mengeluarkan informasi mengenai keadaan Astra, baik keadaan fundamental maupun keadaan teknikalnya. Contohnya di sini, keadaan fundamentalnya misalnya ya. Bagaimana Astra ini sekarang? Dinilai dari kriteria yang skornya dikeluarkan oleh Investingcom. Apakah dia sehat, tidak sehat, atau biasa-biasa saja. Kita melihat di sini, Astra, kesehatannya, skor perusahaannya adalah baik sekali. Tentunya kita harus menganalisa baik sekali itu yang bagaimana. Nanti kita lihat satu persatu. Walaupun demikian, seperti tadi kita mengatakan bahwa sebentar, saya kembalikan dulu ya gambarnya. Ada yang kepencet. Astra ya. Kita melihat tadi seperti disampaikan bahwa tools untuk mengetahui perusahaan satu perusahaan itu sehat atau tidak adalah antara lain dengan menilai laporan laba rugi perusahaan. Itu pertama. Kedua, menilai neracanya. Ketiga, menilai arus kasnya. Ya. Menilai laba rugi perusahaan untuk memperlihatkan apakah perusahaan ini dari tahun ke tahun atau dari triwulan ke triwulan menguntungkan atau tidak. Karena hanya perusahaan-perusahaan yang menguntungkan sajalah, apakah itu dari tahun ke tahun dan dari triwulan ke triwulan, yang bisa kita pilih sebagai kandidat investasi kita. Saya ulangi, saya tidak bicara mengenai trading, akan tetapi mengenai investasi. Jadi itu mengenai laporan laba rugi perusahaan. Kedua, laporan neraca. Apakah perusahaan itu solvable atau tidak? Pantas untuk hadir atau tidak? Bagaimana hutangnya? Banyak atau tidak? Apakah hutangnya lebih besar daripada hartanya atau tidak? Ya. Selanjutnya adalah arus kas. Arus kas adalah menilai likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Baik, sekarang kita lihat laporan finansialnya. Kita lihat
Oke lah, kita lihat di sini laporan finansial perusahaan dari Astra. Ya. Ini laporan laba rugi perusahaan Astra. Jadi laporan finansial kita melihat ini laba rugi, tapi mungkin alangkah baiknya kita lihat summary-nya aja, ringkasan laporan finansialnya ya. Ini lingkaran laporan keuangan Astra Internasional. Ini adalah di sini kita lihat triwulanan, akan tetapi ingin kita melihat tahunannya bagaimana. Kita melihat di sini dari tahun ke tahun, Astra tahun 2018 untungnya cukup besar, 2019 menurun, ya karena apa? Kemungkinan mulainya pandemi, dan 2020 itu menurun sekali karena pandemi. Ya, kita hampir semua perusahaan 2020 menurun. Kemudian dia meningkat kembali pada tahun 2021, yaitu rebound. Sedangkan tahun 2022 kita belum bisa melihatnya karena laporan keuangan tahunannya belum keluar. Nanti kita lihat di laporan triwulannya. Lalu kita melihat neracanya. Kita lihat di sini kalau yang biru itu adalah aset, yang abu-abu itu total kewajiban atau utang. Di sini bahwa Astra dapat dikatakan perusahaannya itu bagus ya, solvable. Jadi asetnya jauh lebih tinggi daripada utangnya, daripada kewajibannya. Baik tahun 2018 maupun 2019 maupun 2020, dan kita melihat malah pada 2021 asetnya itu bertambah ya, karena mungkin keuntungannya, dan utangnya atau kewajiban jam berkurang. Jadi dari segi fundamental, dari segi laporan tahunan, Astra ini membaik ya, utangnya mengecil, asetnya bertambah. Lalu arus kasnya positif terus, sempat dia negatif tahun 2018 ya. Tetapi tahun 2019 karena COVID mungkin dia negatif arus kasnya ya. Lalu 2020 ya, kita melihat di sini arus kasnya ada bagus ya, bukan, maaf, saya ulangi sendiri. Tahun 2019, tahun 2018 kita melihat yang abu-abu ini perubahan bersih kasnya adalah negatif. Tahun 2019 perubahan bersih kasnya adalah negatif juga. Tahun 2020 dia positif, membaik. Tahun 2023 dia tambah membaik. Jadi kalau kita lihat Astra di sini adalah dari tahun ke tahun membaik, kecuali pada masa pandemi. Sekarang ini adalah dilihat kita laporan tahunan. Sekarang kita laporan triwulannya. Yang paling perlu kita perhatikan adalah apakah laporan triwulanannya juga baik atau tidak ya. Kita lihat dari sini ya, Astra laba bersihnya dari triwulan ke triwulan, dari triwulan pertama, triwulan kedua naik, tapi triwulan ketiga September 22 dia turun. Kita lihat di sini adalah yang abu-abu ya, dia menurun. Ini mengenai laporan keuangan perusahaan ya. Akan tetapi kita ingin melihat, tadi ditanyakan oleh Pak Angelo di dalam di dalam grup kesehatan perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membahas satu persatu
laporan-laporan keuangan, apakah itu laba rugi, neraca keuangan, arus kas, rasio, dan lain-lain. Pak Angelo hanya menginginkan laporan yang berkaitan dengan kesehatan perusahaan sebagai istilahnya rangkuman dari seluruh laporan perusahaan yang ada di perusahaan Astra, ya. Apakah rentabilitas, apakah likuiditas, maupun solvabilitas. Baik. Nah, kita telah membahas tadi bahwa secara umum keadaan perusahaan Astra, skor perusahaannya adalah baik. Baik sekali, ya. Kalau yang hijau ini adalah excellent. Ya. Nanti kita bisa mengapa dia disebut baik sekali, ada rinciannya. Kalau kita klik ini, rinciannya dia keluar. Di sini adalah kesehatan finansial, ya. Di sini kita lihat kesehatan finansial. Dikatakan bahwa di sini adalah arus kasnya angkanya 3, ya. Jadi wajar. Pertumbuhannya 3. Ya, jadi di tengah-tengah itu wajar. Momentum harganya adalah 3. Momentum harga itu adalah perkembangan harga dari perkembangan harga saham, ya. Perkembangan harga saham terhadap perkembangan harga saham dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu wajar-wajar saja. Sedangkan dilihat dari keuntungan sesuai dengan laporan perusahaan tadi adalah angkanya 4. Ya. Dari nilai relatifnya terhadap perusahaan-perusahaan lain adalah 3. Ini bisa kita bedah lagi. Kalau kita klik arus kasnya misalnya. Nah, di sini adalah angka angka mengenai arus kas, ya, kita margin arus kas operasi, rasio kas, kas terhadap total modal, rasio lancar, total utang terhadap total modal, utang terhadap ekuitas. Dan di sini kalau kita melihat dari presentasinya ini, mereka-mereka yang bisa biasa melakukan analisa keuangan, kalau saya baca ini adalah cukup baik, ya. Jadi arus kasnya cukup baik meskipun tidak excellent. Demikian juga pertumbuhannya. Pertumbuhan kumulasi earning per share, pertumbuhan kumulatif earning per share, pertumbuhan earning per share terdilusi, dan ini kalau dibahas satu persatu tentunya cukup panjang, ya. Akan tetapi berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Investingcom, pertumbuhannya cukup bagus meskipun tidak bagus sekali. Demikian juga momentum harganya cukup bagus, ya. Presentasi harga tertinggi 50 ini, momentum harga itu adalah pertumbuhan harga sahamnya dari tahun ke tahun, ya. Lalu profitnya, ya, ini adalah data-data profit. Saya ingin tahu yang dimaksud oleh Pak Angelo itu nanti yang mana, nanti kita bahas, karena rencananya Pak Angelo ini informasi-informasi ini akan dimasukkan kepada aplikasi yang dimiliki baik oleh AMTA maupun oleh Jiklab applications. Nah, ini nilai relatifnya, ya.
Nilai relatifnya berdasarkan juga terhadap berdasarkan rasio-rasio yang dikeluarkan oleh Investingcom. Di sini dapat dikatakan nilai relatifnya, momentum harganya, growth-nya, dan arus kasnya cukup baik. Adalah 3 ya. Lalu, sebentar, nah, lalu ada perbandingan juga, Astra letaknya itu di mana dibandingkan dengan kompetitorsnya. Membandingkan Astra dengan kompetitorsnya, di sini ada MAPI, MAPI-nya saya GoTo, saya keluarkan dulu karena industrinya lain ya. Astra berada di tengah-tengah. Tapi misalnya dibandingkan dengan perusahaan salah satu yang ada di Vietnam, Funuan kalau tidak salah, ini agak inferior, agak di bawah perusahaan Vietnam. Tetapi Astra secara keseluruhan dia berada di tengah-tengah, berarti cukup baik ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini saya belum mendalami ukuran-ukuran ini yang dikeluarkan Investingcom. Yang maksud saya adalah nanti saya akan mendalami sehingga saya bisa memberikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian secara jelas apa yang dimaksud yang ada di dalam market info yang dikeluarkan oleh Investingcom ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga mengenai finansial tadi sudah. Coba kita lihat valuasi Astra tadi bagaimana ya. Bentar, saya akan lihat dulu. Nah, ini valuasi Astra ya. Di sini Astra dia lumayan masih under value dengan kemungkinan upside potensialnya naiknya masih ada sekitar 46%. Lalu ketidakpastiannya bagus, ya rendah ya ketidakpastiannya bagus. Kalau ketidakpastiannya tinggi, ya berarti dia jelek. Ketidakpastiannya moderat, berarti dia tidak bagus, tidak jelek ya. Tetapi kalau ketidakpastiannya rendah, berarti dia bagus. Tentu saja bagus karena mungkin Astra adalah salah satu leader di industri otomotif di Indonesia. Sedangkan ini adalah profil perusahaan dari Astra ya. Kita melihat arus kas cukup untuk membayar bunga, ini penting sekali. Pemain penting di industri otomotif ya. Di sini sebetulnya banyak sekali ya analisa-analisa, ukuran-ukuran untuk menilai perusahaan Astra dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenisnya. Contohnya di sini market cap Astra adalah 250 billion, 250,998 billion dibandingkan dengan yang lain, tentunya dia jauh lebih tinggi ya. Dibandingkan dengan sektornya sekian ya. Lalu persentase harga tersegesti dalam 52 minggu 80%, yang lainnya di bawahnya. Imbal hasil dividen dia cukup baik, dia 4,5%, yang lainnya 1,1%. Nah, ini dividen ini adalah untuk mereka investor yang mengharapkan passive income. Kalau kita melihat di sini Astra
4,5%, dia lebih tinggi dari lebih tinggi daripada bunga deposito. Jadi mereka-mereka yang investasi ya bisa mengharapkan bahwa hasil dari imbal dividennya kira-kira 2 kali jumlah deposito. Deposito kan sekarang rata-rata 2%, sedangkan Astra adalah 6%. Imbal hasil pemegang saham return to investment ya adalah 2,4%, cukup baik ya. Total imbal hasil harga adalah 3,6%, harga saham ini ya. Betanya Astra kurang liquid karena dia 0,71, sedangkan beta yang liquid itu adalah di atas 1. Tapi kita bicara sekarang, saya akan kembali kepada presentasi saya. Kita bicara sekarang mengenai dividen ya. Saya di sini ngambil dari salah satu artikel, salah satu analis ya di Investing.com yang membandingkan, dia bilang di saham-saham apa saja kira-kira kalau mengharapkan dividen yield, pilih saham yang mana? Ini adalah pilihan dia ya. Pertama adalah BTJM, di mana dividen yield-nya jauh di atas deposito ya. Pertama adalah 6,7%, lalu tahun 2018 6,8%, 2019 7,07%, 2020 7,2%, 2021 7%. Artinya apa? Ini dia imbal hasilnya 3 kali lebih tinggi dari deposito yang rata-rata 2-2,5%. Sekarang kita lihat, ini maaf bukan top power, akan tapi tower ya. Tower, nah ini meningkat ya. Dividen yield-nya ya meningkat ya. PTBA, karena PTBA itu sifatnya cyclical, yaitu sangat cyclical, itu tergantung sekali siklus ya, siklus daripada itu energi lah, keperluan energi dunia, apakah naik turun naik turun naik. Kalau naik keperluan energinya, maka dividennya dia naik. Tetapi yang jelas PTBA ini meskipun cyclical ya, sempat kecuali tahun 2020 di masa pandemi, selalu dividennya beberapa kali sangat tinggi. 2017 contohnya adalah 13%. 2019 12,3%. Dan yang terakhir 2021, di mana pada waktu itu PTBA membuat kejutan dengan dividennya itu, dividen yield-nya adalah 25,4%. Itu luar biasa. Sedangkan BBRI so-so lah, hampir sama dengan deposito. Walaupun demikian, dalam jangka panjang dia memberikan suatu passive income kepada kita, selalu memberikan passive income. Hanya kita ingin saya sampaikan bahwa kita kan tidak mengharapkan dari dividen saja. Kita juga mengharapkan dari apresiasi harga. Jadi kita harus mengkombinasikan antara dividen dan apresiasi harga. Ya. Kita lihat di sini, waktunya 2017 ya sampai 2021 dihitungnya. Ya. Semuanya kira-kira 5 tahun ya. Coba kita lihat apresiasi harganya itu bagaimana. Nah, ini apresiasi harganya saya ambil dari TradingView chart, perbandingkan antara tadi Tower, PTBA,
BJTM, dan Astra. Ternyata kita lihat ya, tadi BBRI ya selama 5 tahun kita lihat dividen yield-nya rendah, paling tinggi 4,3%. Tetapi apresiasi harganya kita lihat 130% dari tahun 2017 sampai dengan 2022 akhirnya. 130%. Yang ini adalah tower. Kita lihat tower di sini luar biasa tinggi ya. Akan tetapi apresiasi harganya hanya 37,95%. Kita lihat misalnya sekarang PTBA. PTBA itu hampir sama dengan BBRI ya. PTBA kita melihat dividen yield-nya adalah sangat fluktuatif karena cyclical, tetapi sempat dia beberapa kali lipat dari deposito. Apresiasi harganya pun cukup tinggi. Jadi kita melihat di sini ya, tanpa melihat memperhitungkan bagaimana batu bara pada waktu yang akan datang, yaitu PTBA, sampai sejarah mengatakan bahwa investasi di PTBA dari dividen yield-nya maupun dari apresiasi harganya itu di antara 4 ini yang paling menguntungkan adalah PTBA. Ini salah satu contoh saja. Akan tapi disclaimer adalah kinerja tahun yang lalu belum tentu kinerja yang tahun yang akan datang. Kita juga harus memperhitungkan misalnya ada berita bahwa RI1 mengatakan bahwa pada jangka panjang kita seluruh PLTU akan tidak memakai tenaga uap lagi yang memerlukan batu bara. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Akan tetapi kalau saya membaca dari Asosiasi Batu Bara Sedunia bahwa itu akan masih kira-kira 5-10 tahun lagi baru dapat terjadi, ya. Presiden kan harus melihatnya jangka panjang 5-10 tahun. Oke, 5-10 tahun PTBA mungkin atau batu bara tidak akan dipakai lagi. Akan tetapi sampai 5 tahun yang mendatang, kalau saya lihat analisanya bahwa PTBA atau batu bara masih sangat diperlukan. Selanjutnya kita lihat juga di sini adalah Bank Jatim ya. Kita melihat Bank Jatim di sini dividen yield-nya cukup tinggi. Dia jadi sebagai pemberi passive income berdasarkan dividen 2 kali dari deposito. Hampir sama dengan benchmark dengan obligasi yang sekitar 6-7%. Hanya saja kita melihat pertumbuhan harganya dia hanya dibandingkan dengan yang lain, ya, terutama dengan PTBA dan BBRI, dia inferior, di bawah. Jadi kita jangan, oleh karena itu saya memberikan apa yang saya sebutkan dengan pendekatan FANTA, fundamental analysis dan technical analysis. Di samping kita memperhatikan apakah dia bisa memberikan perusahaan itu pasif income melalui dividen dengan baik atau tidak, kita juga harus melihat pertumbuhan dari harganya. Kalau kita lihat di sini, tadi tower ya, dan sebentar supaya agak kelihatan pakai pointer saja. Tadi kita lihat tower dan Bank Jatim dividennya cukup baik ya. Akan tetapi apresiasi harganya tidak setinggi PTBA dan BBRI. BBRI hampir sama saja dengan deposito, lebih tinggi dari deposito lah sedikit ya. Akan tetapi apresiasi harganya cukup tinggi, 130% dibandingkan 37% tower dan 50% BTJM. Jadi dalam menilai apakah dalam berinvestasi
suatu saham atau suatu perusahaan memberikan passive income, jangan dinilai dari dividen yield-nya saja, akan tetapi juga harus dinilai dari pertumbuhan harganya. Nah, pertumbuhan harganya ini tadilah yang dipakai ukuran oleh Investingcom di dalam kesehatan perusahaan juga. Tadi kan ada momentum harga, momentum, ya, price momentum, ya, ada price momentum di dalam kesehatan perusahaan. Jadi melihat price momentumnya, maka kita bisa lebih jeli untuk melihat apakah satu perusahaan itu lebih baik dipilih sebagai investasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Saya kira itu presentasi saya mengenai output dari Investingcom mengenai